Melihat instrumen itu, di sekeliling alun-alun juga berbisik. Seperti yang diketahui semua orang, fisik antara ras utama sangat mengejutkan. Jadi resep obat dari dua ras yang berbeda juga sangat berbeda. Dan bahkan spesies yang berlawanan, seperti Jinyan dan Suiyun, memiliki resep obat yang berbeda seperti langit dan bumi. Dan di bawah tatapan garis pandang, setelah Yao Mao berhenti, dia memasukkan ramuan itu ke dalam instrumen keluarga Jinyan. Ding! Dalam kengerian semua orang, lampu hijau pada instrumen itu sudah menyala saat obat mujarab dimasukkan. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Apakah ini benar-benar universal untuk 10.000 keluarga? Apakah itu baik-baik saja? Melihat pemandangan ini, seruan terdengar di seluruh alun-alun besar. Banyak wajah kuat di platform tinggi juga sedikit kental, dan wajah Yao Ji langsung muram. Namun, tindakan Yao Ji tidak berhenti karena ini. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil ramuan itu, dan dengan cepat berjalan menuju perangkat berikutnya. Di bawah pengujian 6 instrumen berikutnya, ramuan ini lulus tanpa ketegangan. Dengan identifikasi Yao Mao, alun-alun yang awalnya berisik juga sunyi, dan garis pandang penuh dengan ekspresi yang bersemangat, menatap Yao Mao, menunggu pengumumannya. Di bawah tatapan mata, Yao Mao dengan hati-hati memasukkan ramuan itu kembali ke dalam botol batu giok. Matanya menatap penonton. Beberapa suara gemetar yang sulit untuk ditekan juga bergema di atas alun-alun. Dia berkata benar, ramuan ini memang universal untuk 10.000 keluarga. Mendengar wacana ini, alun-alun yang semula sunyi tiba-tiba mendidih saat ini. Secara alami, nama baik Yao Mao tidak akan diragukan oleh orang lain, dan penilaiannya tentu saja sangat berat. Saat kata-kata Yao Mao berakhir, wajah Yao Jie dan Yao Yun tidak bisa menahan kesuraman. Begitu hasil ramuan ini keluar, tidak ada ramuan yang bisa dibandingkan dengan farmakope ini. Bahkan ramuan Yao Ji tingkat 8 yang jahat lebih rendah. Saat ini, status penatua benar-benar stabil. Di auditorium alun-alun, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya juga diproyeksikan ke siluet ramping, dengan senyum hormat dan malu di wajah buku yang sedang marah. Saat identifikasi selesai, semua orang tahu bahwa juara terakhir farmakope akan jatuh pada pemuda dari ras asing ini. Di peron, beberapa orang kuat saling memandang, semuanya diam-diam mengangguk. Saat ini, mata Yao Zong juga memiliki senyuman yang sulit disembunyikan. Tatapan Yao Mao melirik ke alun-alun, dan akhirnya jatuh ke tubuh Qin Yichen. Suara bersemangat juga bergema. Ramuan kelas 7 kelas 8 kelas 10.000 yang bersifat universal. Dan semua orang yang mengetahuinya juga tahu betapa berharganya. Maka saya nyatakan juara farmakope ini, Qin Yichen. Suara Yao Mao belum turun. Di alun-alun besar, sudah ada teriakan-teriakan. Master pemurnian pil yang tak terhitung jumlahnya melihat siluet ramping dengan tampilan panik. Meskipun Qin Yichen juga merupakan kontestan yang mewakili salah satu dari 10 keluarga besar klan Yao, pada analisis terakhir, dia juga orang asing. Sejak konferensi farmakope sebelumnya, orang dari ras lain bahkan belum pernah memenangkan kejuaraan. Hampir tidak pernah bahkan 10 besar konferensi farmakope muncul. Dan kali ini konferensi farmakope, bahkan dengan roh jahat yang luar biasa seperti Yao Ji, hasil akhirnya tetap menakjubkan. Meskipun Yao Ji telah menyempurnakan ramuan kelas 8, semua orang tahu bahwa nilai ramuan Qin Yichen sama sekali tidak sebanding dengan ramuan ini. Kakak Qin, selamat. Yao Ji menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, melengkungkan tangannya ke arah Qin Yichen, berkata dengan senyum pahit. Awalnya penuh percaya diri, dalam momen singkat ini, dia harus mengakui bahwa tempat jahat pria di depannya ini bahkan menutupi auranya. Lebih penting lagi, dia tahu bahwa ramuan ini mungkin tidak terkait dengan berat obatnya, dan resep obatnya mungkin ada di tangan pemuda ini. Qin Yichen juga mengangguk ringan dan tidak berbicara. Tatapannya hanya pada Yao Mao di platform tinggi, seolah menunggu sesuatu. Kemudian, hasil akhir Kongres Farmakope diumumkan secara bertahap. Kecuali Qin Yichen, kontestan apoteker yang dipimpin oleh Yao Jie mengambil semua posisi sebelumnya tanpa keraguan. Namun, dalam hal ini, para kontestan balapan luar negeri tidak terlihat terlalu kecewa. Di mata mereka, mereka memandang Qin Yichen dengan semacam pemujaan. Orang yang melanggar kasus khusus konvensi farmakope ini memberitahu mereka bahwa apoteker bukannya tidak dapat diatasi di sepanjang jalan Alchemy Dao. Setidaknya, pemuda ini telah membuktikan dirinya. Sekarang penghargaan untuk 20 kontestan teratas. Pada akhirnya, Yao Mao juga perlahan membuka mulutnya dan berkata. Di akhir kata-katanya, sekelompok pembangkit tenaga listrik juga datang ke platform tinggi 2 dengan beberapa barang langka. Di antara item hadiah ini, ada tungku obat dengan peringkat yang tidak biasa. Dan ada juga harta karun yang sangat bermanfaat bagi kekuatan roh. Di mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, 20 hadiah teratas, juga masing-masing dan setiap orang, diberikan kepada para kontestan di platform batu. Melihat hal-hal yang ditempatkan dalam ras mereka sendiri dan dapat dianggap sebagai harta karun toko kota Federasi Master Pemurnian Pil, banyak orang juga harus merasakan keagungan warisan apoteker. Akhirnya,
Di bawah perhatian 10.000 orang, kuali obat setinggi 30 kaki juga dilakukan. Bukankah itu tripod api hijau yang dibuat oleh Dwarf Raja Master beberapa waktu lalu? Ya Tuhan, konon ketika kuali obat ini dipalsukan, itu juga mengilhami fenomena alam langit dan bumi. Benda ini bahkan lebih tinggi dari Black Flameding berkaki 3. Ketika saya melihat kuali obat ini, ada suara luar biasa yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun. Garis pandang menatap kuali obat dengan erat. Di mata mereka, diisi dengan sentuhan merah. Namun, semua orang tahu bahwa kuali obat yang dibuat oleh Dwarf Raja Master ini akan menjadi hadiah bagi juara farmakope ini. Hadiah untuk juara farmakope ini, King Huo Diding. Yao Mao menarik napas dalam-dalam, dan suaranya terdengar. Di jalur mata iri, kuali obat besar itu juga dibawa oleh beberapa pembangkit tenaga listrik ke platform batu tempat Qin Yichen berada. Orang ini benar-benar beruntung. Tungku pil yang baru saja dia buat sedikit lebih buruk. Untuk mendapatkan hadiah tripod api hijau ini, baginya, itu seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Melihat kuali obat itu, kecemburuan luar biasa yang tak terhitung terdengar. Namun, ketika semua orang mengira Qin Yichen akan berterima kasih padanya, suara ragu-ragu tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Maaf, bisakah saya mengganti hadiahnya?